Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas penerapan hukum 2, meliputi 1, dosa-dosa besar, 2, berlaku adil. Untuk yang pertama, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 30. Wa may yaf'al dzalika udwana wa tulman fasawfa nuslihi naro wa kana dzalika 'alallahi yasira. Artinya, siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim, kelak kami memasukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkholan karimah. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat mulia atau surga. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 31, wala taqtulu auladakum khosyata imlaq nahnu narjukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan juga kepadamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 37, wallatina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisa wa ida ma kutibuhum yakfirun. Artinya,
kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Najm surat 53 ayat 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asya'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat 32, allatina yajtanibuna kabairal ismi wal bawahisa illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum ida ansa'akum minal arti wa id antum ajinnatum bi butuni ummahatikum fala tuzakku ampusakum wa a'lamu bimanit taqoh. Artinya, mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Luqman surat 31 ayat 13, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kedoliman yang besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 116, la khaira fi katirim min tahwahum illa man amara bisodakotin au ma'rufin au islahim bainan nas wa may yaf'al dalika btigha amardatillahi fasawfa nu'tihi ajron atima. Artinya, tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 48, inna Allaha la
yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman atima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 2, berlaku adil. Untuk berlaku adil dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 25. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasi bil qisd wa anzalnal hadida bihi ba'sun sadidu wa manafi'u linnas waliya'lamallahu mayang syuruhu wa rasulahu bil qaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 15, Falidzalika fad'u wastaqim kama umirtu wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Artinya, oleh karena itu serulah mereka untuk beriman, tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Nabi Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintah agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepadanya lah kita kembali. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran dalam Asy-Syura surat 42 ayat 16, wallatina yuhajjuna billahi mim ba'di mastujibalahu hujjatuhum dakhisatun inda rabbihim wa alaihim ghadabu walahum adabun syadid. Artinya, orang-orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan adab yang sangat keras. Para pemirsa yang bahagia,
Kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 17, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Artinya, Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan benar dan menurunkan timbangan keadilan. Tahukah kamu bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 135, wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu kul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, karena Allah dan saksi-saksi bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati iya ahsanu hatta yabluqa asuddah wa auful kaila wal mizana bil qisth la tukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba wa bi ahdillahi wa aufu dalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun. Artinya, janganlah kamu mendekati menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 29, Kul amara rabbi bil qisth wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil.
Hadapkanlah wajahmu kepada Allah di setiap masjid, dan berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kamu akan kembali kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 8. La yanhakumullahu 'anil latina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Toha surat ke-20 ayat 112. Wa may yaf'al minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulmau wala hatma. Artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan dolim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 112. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Artinya, dia Nabi Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan yang dimintai segala pertolongan atas semua yang kamu katakan." Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 46. Qulillahumma fatiris samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Artinya, katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu apa yang selalu mereka perselisihkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.